Perkenalkan, nama saya Okmin Hulus, Tambuk A251-19042. Dan perkenalkan, nama saya Aryani, Stambuk A251-19112. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi kami pada kali ini. Dan materi yang akan kami bawakan mengenai model pembelajaran ekspositori dan verifikasi. Nah, pada kali ini ada 4 poin materi yang akan kita bahas pada materi ini. Poin pertama yaitu langkah-langkah model pembelajaran ekspositori dan verifikasi. Yang kedua, prinsip penerapan model pembelajaran ekspositori dan verifikasi. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ekspositori dan verifikasi. Dan yang keempat adalah contoh penerapan model pembelajaran ekspositori dan verifikasi dalam pembelajaran materi kimia. Nah, sebelum kita masuk pada poin inti materi ini, kita harus ketahui dulu apa sih model pembelajaran ekspositori itu dan apa sih model pembelajaran verifikasi. Pengertian pembelajaran ekspositori. Nah, pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Pengertian verifikasi. Nah, model pembelajaran ini adalah model yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Artinya, pembelajaran ini menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan lewat pertanyaan atau penyelidikan. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan apa sih pengertian dari model pembelajaran ekspositori dan model pembelajaran verifikasi? Nah, sekarang kita masuk pada 4 poin yang kita bahas dalam materi ini. Baik, kita masuk pada poin pertama yaitu langkah-langkah model pembelajaran ekspositori dan verifikasi. Jadi, kita bahas dulu mengenai materi model pembelajaran ekspositori. Sini ada beberapa bagian langkah-langkah model pembelajaran ekspositori. Yang pertama adalah persiapan. Nah, atau preparation. Jadi, tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Nah, contohnya yang pertama adalah mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. Contohnya itu, kita tidak membiarkan siswa hanya datang, duduk, diam, dan mendengar saja, tetapi membuat siswa turut aktif dengan menyiapkan sebuah pertanyaan. Contohnya ya. Terus yang kedua adalah membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Jadi, siswa tersebut sangat tertarik dan sangat menyukai mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian, yang ketiga adalah merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. Contohnya, kita membuat siswa kita rasa ingin tahunya sangat tinggi dan selalu bertanya-tanya. Kemudian, yang keempat adalah menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Contohnya, bermain sambil belajar atau games. Nah, kita harus menguasai keadaan kelas. Nah, kita membangkitkan jiwa siswa untuk semangat belajar. Contohnya, mungkin ada siswa kita yang mengantuk, bosan. Jadi kita bukan hanya sekedar menjelaskan saja atau menjelaskan materi secara terus-menerus, tetapi kita harus membuat suasana kelas menjadi hidup. Tadi siswa kita yang mengantuk, setelah kita bermain sambil belajar, siswa kita akan kembali semangat untuk belajar. Nah, tadi sudah dijelaskan tahap pertama yaitu persiapan. Tahap kedua adalah penyajian atau presentation. Jadi, langkah penyajian ini adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan.
Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah penguasaan bahasa. Jadi, guru harus menguasai bahasa yang ingin disampaikan kepada siswanya. Jangan sampai guru menjelaskan menggunakan bahasa yang ia mengerti sendiri, sehingga siswa yang mendengar bingung atau tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, yang kemudian adalah intonasi suara. Nah, jadi saat guru menjelaskan, guru juga harus menggunakan intonasi suara atau tempo. Nah, tidak hanya sekedar menjelaskan terus seperti membaca. Nah, apa yang dimaksud ini adalah ini. Nah, jadi guru juga harus menggunakan penekanan dalam menjelaskan. Nah, kemudian menjaga kontak mata dengan siswa. Di sini guru juga harus menjaga kontak matanya dengan siswa, tidak menjelaskan seakan-akan matanya hanya fokus pada satu siswa saja, dia tidak melihat siswa lainnya. Nah, kemudian yang keempat adalah menggunakan lelucon yang menyegarkan. Nah, contohnya itu guru itu tidak hanya mengajar, menyampaikan materi saja, tetapi guru juga menggunakan lelucon yang lucu, sehingga tadi siswanya yang hanya mendengar saja, atau ada yang tertekan dengan materi yang disampaikan oleh guru saat mendengar gurunya menggunakan lelucon, sehingga ada bercanda, jadi siswanya kembali segar seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah korelasi pembelajaran dengan pengalaman siswa. Nah, jadi saat guru menjelaskan, guru juga menghubungkan atau mengaitkan dengan pengalaman siswa. Contohnya saat pembelajaran kimia dalam kelas pembuatan emulsi, mungkin apakah siswa-siswa sekalian pernah membuat puding atau membuat sagu. Nah, seperti itu. Mungkin saya pernah membuat puding. Nah, itu adalah korelasi pembelajaran dengan pengalaman siswa yang pernah mereka lakukan. Kemudian menyimpulkan materi pelajaran. Nah, dari materi yang kita ajarkan, kita harus menyimpulkan juga apa sih sebenarnya inti materi dari pembelajaran ini, sehingga siswa dapat lebih mengerti, oh iya, hari ini pembelajaran yang dibahas mengenai ini. Dari simpulan itu tadi, siswa mungkin dapat memahami bahwa inilah inti dari materi. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah model pembelajaran verifikasi. Nah, di sini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah exploration tutorial. Nah, dalam tahap ini siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi atau melakukan kegiatan pencarian dan penyelidikan. Nah, ini untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki mereka. Nah, kemudian tahap kedua adalah self-direct learning. Nah, selanjutnya di sini siswa belajar secara mandiri. Nah, berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi yang didapatkannya. Jadi, setelah siswa melakukan penyelidikan atau pencarian, siswa akan kemudian mempelajari secara mandiri dari apa yang mereka dapatkan. Artinya, bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi ini, maka siswa akan menemukan konsep baru. Nah, itu ya tujuannya untuk melakukan tahapan penyelidikan atau pencarian ini, siswa akan mendapatkan konsep baru yang harus dia pelajari dan dipahami secara mandiri. Nah, kemudian yang tahap ketiga adalah review tutorial. Nah, merupakan tahap ketiga ini di mana pada tahapan ini siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya dari proses self-direct learning. Nah, jadi setelah siswa melakukan proses penyelidikan atau pencarian, siswa akan menemukan konsep baru ya yang harus dipelajari dan dipahami. Nah, setelah itu yang telah didapatkannya itu siswa akan mempresentasikan
mempresentasikan kembali apa yang telah dia dapatkan. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah consolidation tutorial. Nah, di sini siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi atau konsolidasi ini merupakan suatu usaha untuk membuat kelompoknya menjadi kompak dan selalu bekerja sama terhadap hal-hal yang mereka temukan. Nah, konsolidasi ini dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Nah, jadi siswa tadi yang sudah melakukan eksplorasi akan bersama-sama atau yang sudah mendapatkan hasil pencariannya dan penyelidikannya, siswa di sini bersama-sama dengan kelompoknya nanti akan berdiskusi satu sama lain. Nah, kemudian plenary tutorial yaitu siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Nah, di sini siswa merefleksikan itu berarti mencontohkan pembelajaran individu dan kelompok. Nah, berarti di sini siswa akan mencari atau mencari hasil dari penemuannya ini dengan pembimbingnya. Nah, dalam tahapan ini penguatan diberikan oleh fasilitator pendamping atau pembimbingnya yang memberikan pembimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi siswa setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya untuk mencapai apa yang mereka telah dapatkan, pencarian atau penyelidikan, di sini juga nanti akan dibantu oleh pembimbingnya. Nah, terus di sini ada jenis pembelajaran inquiry atau verifikasi. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah judged inquiry atau inquiry terbimbing. Nah, pada jenis ini peran guru melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangat besar. Nah, jadi ini ya, inquiry terbimbing itu adalah pembelajaran yang penyelidikannya itu sangat besar. Itu ya peran guru untuk menyelidiki siswanya. Nah, guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki. Nah, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data, menyediakan worksheet yang telah terbentuk seperti kolom-kolom sehingga peserta didik cukup melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Nah, ini ya inquiry terbimbing. Nah, guru akan menyiapkan ini untuk memudahkan proses siswa dalam menganalisis data. Nah, kemudian yang kedua adalah open inquiry atau inquiry terbuka. Nah, tadi ada inquiry terbimbing dan terbuka. Nah, pada tipe ini guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi dalam jenis inquiry ini gurunya ini hanya berperan sebagai pembimbing saja sejauh yang diminta oleh peserta didik. Nah, di mana sampai pemahamannya siswa itu, sampai di mana saja pemahaman siswa itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, guru bisa membantu begitu. Peserta didik kemudian diberikan kebebasan dan inisiatif dalam memikirkan bagaimana akan memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, jadi di sini ya dilakukan secara siswa itu ditegaskan untuk belajar secara mandiri atau secara dewasa ya, harus bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Mungkin sampai di mana tingkat pemahaman mereka, mungkin mereka maksudnya pemahaman mereka sudah tidak sampai di situ, itulah ada peran sebagai fasilitator guru untuk membantu membantu menjelaskan materi sampai di mana yang mereka pahami. Oke, kita masuk pada poin kedua, yaitu membahas mengenai prinsip penerapan model pembelajaran ekspositori dan verifikasi. Nah, kita mulai dulu pada prinsip pembelajaran ekspositori. Nah, di sini ada beberapa
bagian. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Nah, prinsipnya ini walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran, maksudnya penyampaian materi maksudnya menjelaskan materi itu merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran. Iya ya, jadi setiap mengajar itu pasti ada guru akan menjelaskan pertama-tama mengenai materinya. Nah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur pada kompetensi yang harus dicapai siswa. Itu ya tujuan pembelajarannya yang harus dirumuskan itu lebih ke siswa, itu lebih kompetensi yang harus dicapai siswa. Nah, seperti guru memberikan instruksi mengerjakan soal latihan dan guru memimpin diskusi kelas. Nah, itu ya tujuan pembelajaran yang diterapkan dalam kelas itu lebih menjolok ke siswa. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena tujuan yang spesifik memungkinkan kita bisa mengontrol efektivitas penggunaan metode pembelajaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan berorientasi pada tujuan. Nah, kemudian tahap kedua adalah komunikasi verbal. Nah, jadi proses pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang merujuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada seseorang atau sekelompok orang. Nah, jadi ini pesan yang ingin disampaikan adalah materi pembelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi dalam proses komunikasi, guru ini berfungsi sebagai sumber penyampaian materi secara verbal. Itu ya. Saat guru menjelaskan di depan itu merupakan suatu komunikasi verbal gitu ya. Nah, mengatur lamanya durasi penjelasan materi dan menyimpulkan materi pelajaran. Nah, jadi komunikasi verbal ini diatur oleh guru. Nah, untuk contohnya seperti saat menjelaskan diatur itu sekian menit ya yang ingin disampaikan kepada siswa saat melakukan penjelasan. Kemudian guru juga yang menyimpulkan materi pelajaran yang telah diajarkan. Nah, kemudian tahap ketiga adalah kesiapan materi pelajaran. Jadi kesiapan merupakan satu dari hukum belajar. Nah, jadi jika kita tidak memiliki kesiapan dalam proses belajar mengajar, pasti proses belajar mengajar itu dalam kelas tidak terarah ya, kayak seperti tidak memiliki tujuan pembelajaran seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan hukum belajar. Jadi hukum belajar itu kesiapan itu merupakan suatu dari hukum belajar. Nah, inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan berespon dengan cepat dari setiap stimulus manakah dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Jadi saat mulai proses pembelajaran pasti guru akan memulai dengan pertanyaan. Jadi saat siswa cepat menanggapi, "Saya Ibu yang ingin menjawab." Nah, di situ kita bisa menilai bahwa siswa kita itu sudah memiliki kesiapan untuk memulai kesiapan dalam belajar. Nah, di mana guru memberikan pertanyaan ya, seperti tadi pertanyaan atau kuis. Nah, memberikan bahan diskusi dan memberikan tugas ya. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang bisa kita berikan kepada siswa kita untuk melihat di mana kesiapan belajar mereka. Jadi yang dapat ditarik dari hukum belajar ini adalah agar siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang diberikan. Ya, itu ya. Terlebih dahulu harus memosisikan dirinya dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis guna untuk menerima pelajaran. Jadi di sini
harus kita lihat bagaimana siswa memosisikan kesiapannya dalam bentuk fisik maupun psikis. Apakah fisiknya sudah siap untuk menerima pelajaran dan apakah psikisnya sudah siap untuk menerima pelajaran. Nah, tahap terakhir adalah keberkelanjutan materi pelajaran. Jadi, proses pelajaran ekspositori ini harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Nah, jadi ini keberkelanjutan materi pelajaran ini salah satu ini mendorong siswa untuk nanti ke depannya harus mempelajari materi yang akan diajarkan. Nah, jadi harus mendorong siswanya untuk mau mempelajari. Nah, yang telah dibekali materi berupa data dan materi berupa fakta oleh guru. Nah, jadi ada dua ya, data dan fakta. Nah, pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Jadi, materi yang diajarkan itu tidak habis di dalam kelas saja, tetapi dalam proses selanjutnya ini pembelajaran ini akan tetap berlanjut. Umpama pertemuan kedepannya materi pembelajaran ini pasti akan berlanjut, tidak sampai pada pembahasan materi dalam kelas itu saja, sampai di situ saja. Nah, jadi ekspositori yang berhasil adalah ini apabila melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. Jadi salah satu cara kita itu mendorong siswa kita itu untuk mau belajar secara mandiri, tidak habis saja dalam kelas. Jadi kita membuat atau seperti saya memberikan tugas seperti apa itu untuk mencari dan sepertilah tugas PR ya, pekerjaan rumah. Nah, itu adalah salah satu cara kita mendorong untuk siswa mau menemukan dan menambah wawasan mereka secara mandiri. Ya, oke, kita lanjut pada prinsip-prinsip model pembelajaran verifikasi. Nah, di sini ada beberapa tahap, ada 6 tahap ya. Yang pertama adalah bertujuan pada pengembangan intelektual. Nah, jadi pada prinsip yang pertama ini pembelajaran verifikasi ini memiliki tujuan utama. Jadi ada tujuan utama dalam model pembelajaran ini, yaitu mengembangkan intelektual siswa. Nah, jadi adapun intelektual sendiri adalah dalam masalah berpikir para siswa. Nah, jadi tujuan dari model pembelajaran ini untuk membantu wawasan atau pengetahuan siswa itu untuk lebih berkembang gitu ya. Jadi ini berfokus bagaimana caranya agar siswa terus berpikir saat pembelajaran. Seperti itu, tidak hanya seperti saat proses pembelajaran itu siswa itu pikirannya kosong ya, tidak fokus pada materi pelajaran yang akan diajarkan. Nah, kemudian yang kedua adalah tentunya pada pembelajaran ini hasil yang didapatkan oleh peserta didik nantinya berbentuk intelektual yang bisa digunakan saat diperlukan pada kehidupannya. Nah, jadi maka mereka harus terus mengembangkannya. Itu ya mengapa pengembangan intelektual siswa itu harus dikembangkan. Nah, kemudian ada saling berinteraksi. Jadi kemudian itu guru dan peserta didik harus saling berinteraksi dalam pembelajaran verifikasi ini. Ya, jadi guru dengan siswa itu harus ada komunikasi. Nah, apapun interaksi yang dilakukan oleh guru dan peserta didik bukan hanya sekedar interaksi biasa, namun interaksi yang bisa menjadikan mereka lebih aktif lagi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi itu ya prinsip yang kedua, ini lebih ke interaksi antara guru dengan siswa, di mana itu untuk guru ini membuat siswanya itu bisa lebih aktif. Jadi siswa tidak hanya teman dengan teman saja saling berinteraksi, tetapi guru juga harus berinteraksi dengan siswanya. Nah, kemudian selalu bertanya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ini juga peserta didik dituntut untuk selalu bertanya kepada guru
ataupun kepada peserta didik lainnya. Jadi siswa tidak hanya diam secara sendiri dan ingin menyelesaikan masalahnya secara diam-diam. Jadi siswa ini harus bisa saling bertanya satu sama lain. Nah, itu merupakan suatu proses juga interaksi satu sama lain antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Contohnya itu seperti guru bisa membuat kelompok kecil saat proses pembelajaran ya. Jadi ada kelompok kecil dalam kelas, setiap siswa-siswanya dibagi supaya ada komunikasi yang lebih erat antara siswa dengan siswa. Nah, kelompok kecil itulah yang menjadikan mereka harus saling bertanya satu sama lain. Jadi ada tujuannya ini. Tujuan dari selalu bertanya ini adalah ini, agar mereka bisa memecahkan suatu permasalahan kelak pada kehidupannya setelah mereka keluar dari sekolahnya. Jadi prinsip pembelajaran ini juga bukan hanya menekankan pada siswa dalam kelas saja, tetapi bisa diterapkan ini, tujuannya ini saat siswa juga keluar dari sekolah ini ya, saat di luar sekolah itu bisa memecahkan suatu masalah. Nah, namun bukan berarti guru tidak boleh bertanya kepada peserta didik. Nah, jadi guru juga harus dituntut untuk bertanya kepada mereka, terutama pertanyaan yang bentuknya mendidik ya. Misalnya seperti mengulang pelajaran yang telah dipelajari atau pelajaran yang akan dipelajari, itu ya contohnya. Nah, kemudian belajar untuk berpikir kritis. Nah, jadi dalam pembelajaran ini peserta didik bukan hanya berpikir dengan cara biasa-biasa saja, ya itu ya. Namun mereka harus berpikir kritis dengan metode atau model pembelajaran yang mereka hadapi. Jadi siswa nanti itu ya harus berpikir kritis. Dari proses belajar untuk berpikir kritis inilah pembelajaran verifikasi bisa menjadi terkenal ya. Jadi bisa dilihat ya dari setiap siswa yang melakukan proses pembelajaran itu secara berpikir kritis, bisa dilihat dari situ bahwa siswa telah mampu mencapai proses pembelajaran tersebut. Dari proses belajar berpikir kritis inilah pembelajaran ini bisa jadi terkenal. Dengan berpikir kritis juga mereka lebih cepat dan mengembangkan intelektual mereka selama belajar di sekolah tersebut. Nah, itu ya tujuannya, salah satu siswa itu diajarkan untuk selalu berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang terakhir adalah belajar dengan terbuka. Nah, jadi prinsip yang terakhir ini adalah belajar dengan terbuka. Guru berperan penting dalam hal ini karena gurulah yang menentukan peserta didik bisa terbuka atau tidaknya. Nah, jika guru mengajar tidak sesuai dengan yang peserta didik inginkan, maka kemungkinan mereka itu bisa terbuka dalam nihil. Jadi guru harus lebih mampu lagi dalam membaca situasi psikolog peserta didiknya agar mereka bisa terbuka dalam belajar. Jadi di sini guru yang harus menguasai dari setiap siswa yang belajar. Bisa kita lihat apakah siswa ini proses pembelajarannya ini terbuka atau tidak. Nah, itulah prinsip-prinsip dari model pembelajaran verifikasi. Baik, poin ketiga mengenai kelebihan dan kelemahan model pembelajaran ekspositori dan verifikasi. Ya, jadi kita bahas dulu di luar mengenai kelebihan dan kelemahan model pembelajaran ekspositori. Nah, kelebihannya yang pertama adalah dari segi pembelajaran ekspositor ini, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, itu ya. Terus dengan demikian guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang telah disampaikan. Jadi ini salah satunya kelebihannya. Guru dapat mengetahui bahwa pemahaman siswa itu sampai di mana mengenai materi yang telah diajarkan. Nah, kemudian strategi pembelajaran ekspositori sangat efektif jika pelajaran yang harus dikuasai cukup luas.
Sementara itu waktu yang dimiliki siswa untuk belajar sangatlah terbatas. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran ekspositori ini siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pelajaran, juga sekaligus siswa dapat melihat dan mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang sangat besar ya. Jadi contohnya itu saat pembelajaran dalam kelas, satu kelas ini berjumlah 36 siswa. Jadi model pembelajaran ekspositori ini dapat diterapkan dalam kelas dengan jumlah siswanya yang sangat besar. Dengan tadi ada metode diskusi atau kelompok-kelompok kecil gitu ya, bisa diterapkan dalam kelas yang sangat besar. Ya, kemudian kelemahan model pembelajaran ekspositori. Nah, di sini ada beberapa bagian. Itu yang pertama adalah kekurangannya itu jadi siswa ini mudah mengalami kesalahpahaman dalam pengertian kata-kata. Jadi saat siswa memecahkan suatu masalah dan ingin mempresentasikan hasil yang telah ia dapatkan, biasa siswa banyak mengalami kesalahpahaman atau pengertian atau kekeliruan dalam hasil yang mereka dapatkan. Nah, kemudian bila terlalu lama digunakan, jadi model pembelajaran ini bila terlalu lama digunakan dalam siswa, ini akan mudah mengalami kejenuhan dan kebosanan. Jadi jika model pembelajaran ini secara terus-menerus terus terlalu lama digunakan dalam kelas, pasti ya siswa akan merasa bosan karena yang dilakukan itu hanya seperti contohnya diskusi, tiap hari diskusi terus hanya itu saja. Mungkin kelompok kecilnya yang aktif hanya ini saja, yang lain tidak. Jadi itu bisa dapat menimbulkan kejenuhan siswa. Nah, kemudian dapat menyebabkan siswa menjadi pasif dalam proses belajar. Itu ya, seperti tadi saya jelaskan. Mungkin saat dalam diskusi yang berani atau yang sering melakukan interaksi dengan guru atau dengan sesama lain, jadi yang lain teman-temannya ini seperti berharap saja pada satu orang, sehingga membuat mereka itu jadi pasif. Nah, kemudian yang terakhir adalah visual atau menjadi rugi. Jadi pertemuannya itu secara langsung itu seperti tidak berarti atau menjadi rugi. Nah, karena mereka hanya yang siswa aktif tadi ini siswa pasif ini hanya sebagai pendengar saja. Mereka lebih banyak mendengar saat menerima pelajaran. Kita lanjut pada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran verifikasi. Ya, baik, kita bahas dulu mengenai kelebihannya. Nah, jadi ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran verifikasi ini. Yang pertama itu dapat membentuk dan mengembangkan atau self-contact pada diri siswa. Nah, jadi model pembelajaran ini dapat mengembangkan pengetahuan dari setiap siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Jadi itu ya. Kemudian membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Jadi model pembelajaran ini dapat membantu siswa pembelajaran yang telah berlalu saat ditanyakan kembali, mereka dapat mengingatnya kembali. Nah, kemudian mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja keras, bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Jadi model pembelajaran ini menekankan untuk siswa dapat berpikir kritis, dapat
siswa dapat belajar dengan mengembangkan pemahaman dan pemikirannya secara kreatif. Terus siswa juga di sini dalam proses pembelajaran siswa itu terbuka, jujur dan mandiri. Kemudian mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Jadi siswa di sini ditekankan untuk belajar secara dewasa atau secara mandiri. Nah, terus memberikan kepuasan yang sangat bersifat intrinsik. Nah, jadi kemudian situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Nah, siswa tadinya yang menerima pelajaran itu akan merangsang otaknya sehingga dia akan akan menjadi berpikir kritis itu ya. Kemudian dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Jadi proses atau model pembelajaran ini dapat mengembangkan setiap bakat siswa. Jadi pemahaman mereka dapat dikembangkan, pemikiran mereka dapat dikembangkan. Kemudian memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Nah, jadi model pembelajaran ini juga tidak hanya monoton kepada guru yang hanya menjelaskan secara terus-menerus, tetapi ini model pembelajaran ini ditekankan kepada siswa untuk mau belajar secara mandiri dan dapat menyelesaikan masalah sendiri, sehingga mereka dituntut untuk berpikir secara dewasa atau mandiri. Nah, kemudian dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional ya. Maksudnya tradisional ini menggunakan bahan ajar yang itu saja terus, tetapi model belajar ini dapat membantu siswa untuk belajar menggunakan langkah-langkah yang maksudnya sudah mengembang atau secara modern, tidak pada itu atau yang dulu-dulu saja yang sudah dari tahun sekian yang diajarkan kepada siswa itu diterapkan lagi kepada siswa. Nah, jadi nanti tingkat pemahaman mereka itu tidak berkembang atau pemikiran kritis itu tidak tercipta dalam setiap siswa. Nah, kemudian yang terakhir, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Nah, jadi model pembelajaran ini sudah diatur bagaimana siswa menerapkannya dalam proses belajar mengajar sehingga mereka dapat cepat untuk mendapatkan informasi yang mereka cari. Nah, kemudian kelemahan model pembelajaran verifikasi ini. Yang pertama adalah kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Nah, jadi saat kegiatan proses belajar mengajar secara berlangsung mungkin dalam jumlah siswa yang sangat banyak, jadi guru akan mengalami kewalahan ya dalam proses pengawasan kepada siswanya, sehingga biasa siswa tidak berhasil dalam menemukan atau mencapai suatu permasalahannya. Kemudian model pembelajaran ini sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Jadi model pembelajaran ini akan sangat sulit dilaksanakan pada siswa yang sudah terbiasa dalam proses belajar mengajar, mungkin dengan cara yang lama atau tradisional seperti itu. Kemudian selama kriteria terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik sulit menyelesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini ya mungkin bagi siswa
yang pemahamannya dan pemikirannya tidak dapat menyelesaikan masalah, sehingga ini akan membuat kesulitan pendidik nih untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Jadi selama kriteria keberhasilan belajar itu harus ditentukan oleh kemampuan setiap siswa untuk mengetahui materi pelajaran, kan ini siswa itu kan beda-beda tingkat pemahamannya. Nah, jadi saat model pembelajaran ini diterapkan kepada siswa, mungkin akan membuat sedikit siswa lambat, mungkin ada yang lain sudah cepat pemahamannya tapi siswa lain ketinggalan. Nah, itulah kelemahannya. Nah, pada poin yang keempat atau poin terakhir ini akan membahas mengenai contoh penerapan model pembelajaran ekspositori dan verifikasi dalam materi pelajaran kimia. Nah, yang pertama adalah contoh model pembelajaran ekspositori. Nah, yang pertama itu saat melakukan praktikum ya. Nah, pertama-tama di sini dulu ada beberapa bagian. Pertama adalah pendahuluan. Nah, jadi sebelum saat melakukan praktikum itu, contohnya saat praktikum sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, jadi pertama-tama itu guru melakukan pendahuluan dulu, yaitu guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi guru menyampaikan apa sih tujuan sebenarnya dalam praktikum sifat koligatif larutan dan koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian setelah itu persiapan. Nah, di sini guru mempersiapkan bahan selengkapnya secara sistematis dan rapi. Jadi sebelum memulai praktikum, siswa alat-alat yang akan digunakan itu sudah dipersiapkan. Nah, terus kemudian tahap selanjutnya adalah apersepsi. Jadi di sini guru bertanya atau memberikan uraian singkat untuk mengarahkan perhatian siswa kepada materi pelajaran. Nah, jadi sebelum memulai praktikum sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit, di sini guru bertanya dulu mungkin apakah ada yang tahu seperti apa itu sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit, seperti ini ya. Terus apakah ada yang tahu apa bahan-bahannya atau alat-alatnya, terus fungsi-fungsinya, seperti itu. Nah, kemudian presentasi. Jadi guru menyajikan dan menjelaskan materi pelajaran terkait dengan definisi, konsep, aturan atau prinsip yang dikembangkan secara jelas. Jadi di sini guru akan mempresentasikan seperti konsep-konsep untuk melakukan praktikum ini. Konsepnya itu seperti ini. Nah, terus definisi, akan memberitahukan ya apa sebenarnya definisi sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Terus saat ingin melakukan praktikumnya itu aturan-aturannya itu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian resitasi. Nah, jadi guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab, atau siswanya diminta menyatakan kembali materi yang telah dipelajari dengan kata-katanya sendiri. Nah, jadi guru memberikan pertanyaan, apakah ada yang bisa mengulang kembali atau ada yang bisa mengerti mengenai alat-alat dengan bahan yang akan kita gunakan. Mungkin ada siswa yang mengerti menurut pemahaman mereka. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada siswa ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami konsep yang dibicarakan. Nah, tahap terakhir adalah pengembangan berupa penugasan. Jadi berdasarkan tinjauan pustaka, di sini peneliti tertarik untuk membandingkan kedua pelajar kimia siswa. Kemudian contoh penerapan model pembelajaran verifikasi. Jadi
Terdapat berbagai macam model yang dapat diterapkan dalam suatu pembelajaran, namun penerapan model ini harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Dari beberapa permasalahan yang didapat dari studi pendahuluan, yaitu materi ikatan kimia yang berkarakteristik abstrak. Jadi siswa yang berkarakteristik pasif dan guru yang belum dapat menemukan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran ikatan kimia. Nah, ini dapat diatasi dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran verifikasi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran ikatan kimia. Nah, kemudian model pembelajaran ini model ini yang memenuhi karakter tersebut dapat ditemukan dalam model ini ya, verifikasi atau inquiry. Model ini secara sistematis dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi siswa akan dibimbing untuk berpikir dan bertindak kreatif sehingga dapat menemukan dan menyimpulkan konsep pelajaran sendiri. Nah, contohnya itu pertama, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup, kemudian belajar menangani permasalahan. Nah, contohnya tadi ikatan kimia, apa sih masalah yang harus diselesaikan, kemudian berhadapan dengan tantangan dan perubahan untuk memahami sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kebiasaan mencari solusi permasalahan. Jadi contoh model pembelajaran ini ikatan kimia ini, di sini model pembelajaran verifikasi ini membantu atau membuat atau mengembangkan kebiasaan siswa untuk selalu mencari solusi permasalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Demikian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.